Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Attanang ce tata kaira yattanya manusa sati sudanto watta dame tat attahi kira damo dit. Hendaknya diri sendiri melakukan seperti yang dinasihatkan kepada orang lain. Ia yang terkenal dengan baik akan dapat membimbing orang lain, karena diri sendiri sesungguhnya sukar dikendalikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia dalam Dhamma, pagi-pagi yang redup seperti ini sudah berbeda dengan beberapa waktu lalu, agak terik panas tanpa ada angin, dan sekarang berubah. Sudah hujan, sudah banyak kesejukan yang dirasakan di berbagai tempat di sekeliling kita. Dan sudah dekat menutup tahun 2015 dan akan menyambut tahun baru 2016. Selamat kepada kita semua, akan mengarungi perubahan tahun, ganti hari, ganti jam, dan ganti segala-galanya. Menjadi lebih baik tentunya. Dengan melakukan perubahan malah bikin masalah, bikin problem, bikin kekecewaan, bikin segala macam yang merugikan orang lain dan tentu diri sendiri. Bapak-Bapak sekalian, kalau itu menjadi kata-kata yang tadi saya sampaikan, meskipun tidak ada dalam teks yang saya bagikan, sudah jelas maksudnya kita semua membutuhkan cara pengendalian diri untuk bisa berhadapan, bisa bergaul, bisa bersama-sama dengan orang lain di sekitar kita, di sekeliling kita. Meskipun kita kendalikan diri sepenuhnya, bagaimanapun mengendalikan diri, tapi kalau tidak ada berhubungan dengan orang lain, maka tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, kenapa saya beri judul di situ? Ya, memang terkait dengan orang lain sudah pasti. Kalau sudah namanya pengabdian, tidak bisa sendiri, sudah pasti ada orang lain. Ketulusan yang dibutuhkan tidak hanya salah satu di dua sisi. Salah satu dua sisi itu maksudnya ketulusan kan untuk diri sendiri dibutuhkan juga. Tapi hubungan dengan orang lain lebih-lebih tanpa ketulusan sudah jelas tidak mungkin kita lakukan apapun kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu kuncinya ada pada, lagi-lagi sering saya tekankan, pengertian pemahaman kita sendiri masing-masing. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berasosiasi, bagaimana kita bersama-sama dengan orang lain, sepatutnya memang kita mengendalikan diri, memiliki pengendalian diri yang baik, yang benar, yang penuh. Tetapi kalau tidak ada pengabdian, tidak ada hubungan dengan orang lain, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berasosiasi, bagaimana kita bersama-sama dengan orang lain, menjadi tidak berguna. Pengendalian diri sendiri itu saja tidak ada gunanya. Jadi kalau orang disebut baik, oh dia tidak pernah ada beritanya berbuat jahat, Bante. Dia tidak pernah ada berita tentang dirinya melakukan kejahatan kepada orang lain. Ya, bagus. Ada beritanya tentang dia yang tidak pernah macam-macam kepada orang lain. Bagus. Itu artinya berarti kelihatannya pasif terus, ngurung diri terus, di kamar terus, tidak pernah bersama-sama dengan orang lain. Ya, jadi kemana kalau begitu? Nanti tidak ada gunanya hidup itu kalau seperti itu.
Nah, tetapi memang tidak mudah Bapak-Ibu sekalian. Berasosiasi, bergaul bersama-sama dengan orang lain, tantangannya memang tidak kecil, kadang-kadang sangat serius, sangat berat bahkan. Itu yang namanya hidup. Nah, oleh sebab itu, kalau dari judul yang saya berikan itu juga, ketulusan itu dibutuhkan untuk pengabdian, dalam perbuatan pengabdian. Jadi ada ketulusan sendiri, ada pengabdian sendiri, nanti ada yang membuat orang pengabdian terjadi kan ada asosiasi, ada berhubungan satu sama lain. Ada persahabatan, ada permusuhan juga. Ada senang satu sama lain, ada yang benci satu sama lain. Itu asosiasi, ya dua macam, baik dan buruk. Tetapi dalam ceramah saya pada kesempatan ini, saya ingin secara fokusnya satu, hubungan dua komunitas yang selama ini terjadi di masyarakat, di antara kita tentunya sudah terjadi, sudah kita lakukan itu. Hubungan dua komunitas, antara komunitas biku dengan komunitas umat rumah tangga, umat awam, jangan sampai ada gesekan yang membuat kita jadi malu sendiri. Kita mengatakan menganut agama Buddha, katanya disiplin ketat, tapi kok masih bikin masalah dengan orang lain. Tentu gesekan tidak bisa dihindari. Jangan sampai itu kita biarkan. Mari kita perhatikan ini, masing-masing diri kita, bagaimana kita berasosiasi, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita dengan orang lain seperti apa. Apakah itu seorang biku kepada umat rumah tangga bagaimana, atau sebaliknya, seorang rumah tangga bagaimana kepada biku, tidak bisa kita rekayasa sendiri seenaknya. Sudah pantas kok Bante, sudah cukup saya berdana pada Bante, tidak perlu lagi yang lain. Nanti Bante juga ada mengatakan, sudah saya kecil ceramah berkali-kali, tapi begitu terus. Ya memang. Mengulang-ulang berkali-kali, tidak bosan-bosan, memang. Saya sering tekankan itu berkali-kali. Kalau sampai ada merasa bosan, saya tidak akan pernah bosan mengatakan itu. Sampai ada merasa bosan dengar dhamma, sebaiknya jangan ngaku Buddhis lah. Kenyataannya di sini tema yang sama bisa berkali-kali. Tapi pembabarannya, penjabarannya, penguraiannya tentu bisa berbeda. Saking luasnya yang namanya dhamma. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana pribadi kita masing-masing? Kalau kita cek pribadi kita masing-masing, kita sudah miliki belum yang namanya pengendalian diri? Iya, betul-betul. Kadang-kadang kita emosi juga. Terjadi, bisa. Tapi kalau ada pengendalian diri, sejenak emosi bisa. Tapi begitu muncul pengendalian diri, emosinya bisa hilang. Begitu memang. Jangan bilang, tidak usah marah, tidak sama sekali emosi, tidak ada. Tidak, pasti juga ada muncul emosi. Tapi kalau ada pengendalian diri, kendalikan diri. Oh ya, tahan diri, tahan. Sering saya katakan, tahan, tunda, jangan dulu, jangan terus, jangan lanjutkan marah. Sering sekali saya katakan itu. Kendalikan diri, tahan diri. Siapapun kita perlu seperti itu. Nah, oleh sebab itu, begitu kita lihat dua komunitas ini bagaimana hubungan satu sama lain, tetap kuncinya itu juga yang namanya pengendalian diri. Tentu bisa kita lihat ketemu kasus, bisa saja ada kasus, kita jumpai kasus, bisa. Tapi justru dengan lihat kasus, tentu kita perlu kendalikan diri. Bagaimana harus bersikap kalau ada kasus begitu, kalau ada suatu kesalahan, kalau ada pelanggaran tertentu, bagaimana kita bersikap? Kendalikan diri juga. Bukan langsung nyerocos, tembak di tempat. Ini apaan ini? Kalau tembak di tempat, tembaknya di media sosial, itu ngawur itu. Sama dengan nempelnya mukanya sendiri. Kalau memang ada masalah, mari kita selesaikan bagaimana baiknya. Bukan melempar sembarangan seenaknya sendiri seperti itu, malah
semua umat Buddha jadi malu. Dia umat Buddha juga. Tidak demikian. Tapi bagaimana kita menyelesaikan? Sehingga masalah yang sedang berlangsung, yang sedang ada, terselesaikan. Jangan sampai ada masalah baru muncul lagi. Kan maunya begitu. Ada Bapak-Bapak sekalian kasusnya, kisahnya, kejadiannya yang dilempar di publik umum. Ada. Tapi sebaliknya ada kasus tertentu. Jangan dilempar ke sana. Tidak baik, tidak pantas, tidak sesuai, tidak tepat. Dua kasus berbeda ini mesti kita bedakan. Pengendalian diri pula yang akan membuat kita bisa tahu itu. Tahan diri. Tanya siapa ya? Ini begini kenapa ini? Kemana tanyanya? Ada jalurnya, ada prosedurnya, ada yang berwajib, ada yang menangani, ada yang bertugas. Kan begitu. Pak polisi aja kalau nangkap orang kan juga tidak sembarangan. Kita lapor juga ke polisi nggak sembarangan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana hubungan baik ini bisa kita pelihara, tetap kembali kepada pribadi kita masing-masing yang menjadi kuncinya. Bagaimana kita berasosiasi, bagaimana kita bertugas, bagaimana kita berbuat baik pula kepada orang lain. Maka di situ dalam teks yang sangat jelas saya jabarkan, kutip dari Sigala Sutta, bagian dari Sigala Sutta tentunya itu hubungan biku dengan rumah tangga. Kalau memang betul kita kendalikan diri dengan baik, kita akan bergaul dengan siapapun, termasuk dengan para biku bagi rumah tangga, bagi para rumah tangga, bagi biku, duanya itu tetap prinsip pengendalian diri itu sangat penting. Itulah sebabnya ceramah seperti ini penting. Mengulas, membahas, menguraikan sesuatu terkait dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana sebaiknya kita bertindak, berbuat, bersikap, mengambil keputusan dan sebagainya. Jadi kalau seseorang bisa punya ketulusan, punya pengendalian diri, bisa mengabdi, jalankan tugas, kewajiban dengan baik, tentu bisa kalau sudah ada pengendalian diri dan ada ketulusan. Disertai dengan pengertian benar, tentu saja. Jadi kalau di situ dikatakan ada 5 tugas rumah tangga para biku, karena hubungan dengan para biku yang dibahas di sini, bagaimana itu terjadi hubungan baik itu? Ada 5 tugas rumah tangga para biku. Bagaimana menjalankan tugas itu? Tentu tidak sembarangan. Tugas sekaligus menjadi kebajikan, menjadi perbuatan baik, nanam karma baik. 2 sisi sekaligus dilakukan bersamaan, menjalankan tugas dan juga berbuat kebaikan. Begitu kita ngerti, oh ini tugas, bagaimana cara penuhi dengan baik, jalankan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Oh ini perbuatan baik, karma baik buat saya. Jika kita berpikir demikian, mungkin kita tidak akan macam-macam sembarang cara berbuat, bertindak, bersikap, tapi akan terkendali. Kalau saya bertindak, kalau saya berubah sesuatu dari para bante, tentunya bagi rumah tangga, apa cara saya? Bagaimana cara saya? Yang terbaik bagaimana saya bersikap, bertindak, berbuat di hadapan para bante, untuk para biku. Kalau berucap, mengucapkan, sama. Kalau berucapan tidak boleh sembarangan. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu kalau kita bercerita, atau berita apa yang kita mau sampaikan, atau bertanya, dialog, diskusi dan sebagainya, bagaimana caranya? Tentu kita tidak bisa sembarang cara. Kita perlu cara yang baik, yang sopan, yang tertib, dengan kata-kata yang penuh kasih sayang. Nah, kalau dengan penuh kebencian, bercerita, berbicara, lah tentu tidak demikian. Tidak seperti itu. Apalagi ada intrik-intrik. Biarkan saja bandit lepas jubah. Saya biarkan dia kon. Loh,
Bukan begitu kan. Jadi hormati, oh gimana baiknya Bante ini perlu dihormati, bagaimana ada masalah. Siapa yang bisa selesaikan? Siapa yang berkewajiban? Siapa yang tugas? Siapa yang punya tanggung jawab? Nah, kan seperti itu. Dengan penuh cinta kasih juga menyampaikan. Oh, ada berita, ada kabar, ada isu, ada angin, apa kabar angin, apa namanya? Nah, dengan pikiran juga tentu saja tidak boleh sembarangan. Juga dengan cinta kasih, dengan kasih sayang. Berpikir, oh, Bante ini sekarang sedang ada di mana ya? Saya ingin bertanya. Loh, kalau dengan macam-macam berpikirnya, Bante itu tidak usah dilayani lah, tidak usah diberikan macam-macam. Dia juga bisnis. Loh. Kalau begitu berpikirnya kan keliru. Lagi-lagi saya katakan, di depan sudah saya singgung, kasus. Kalau ada kasus kan beda. Kasus itu sudah diselesaikan. Bukan digeneralisasi, oh samakan semua Bante, semua biku seperti itu. Kan tidak seperti itu. Jadi 3 sudah. Berbuat dengan kasih sayang. Berucap dengan kasih sayang. Berpikir juga kalau memikirkan para biku dengan kasih sayang juga. Sudah 3 tuh. Yang keempat, kalau jumpa dimanapun, apalagi kedatangan di rumah pas lewat, hampir, atau memang ada tujuan tentu datang, sambutlah dengan kasih sayang juga, dengan cara yang baik, yang sopan. Itu ada dijelasan dalam Cigaloda Sutta. Nah, apalagi yang kelima, Bapak-Ibu sekalian, lebih-lebih yang kelima. Di depan sudah saya singgung berkali-kali. Sekaligus 2 sisi terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kelima, memberikan, menyiapkan kebutuhan sehari-harinya para Bante. Itu tugas rumah tangga. Biku tidak bisnis, biku tidak cari untung, tidak pergi memberikan ceramah, digaji gitu, tidak. Merupakan kewajiban, tanggung jawab, tugasnya rumah tangga memenuhi kebutuhan pokok para biku. Dan itu sekaligus Bapak-Ibu sekalian berdana, berbuat baik, menanamkan nama baik sendiri. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Jadi 5 tugas ini mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan baik. Sekaligus itu menjadi bagian dari kebajikan, perbuatan baiknya Bapak Ibu sendiri. Kalau dilaksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh pengertian, penuh keyakinan juga, tentu menjadi sangat baik bagi siapa? Bagi diri sendiri, bagi para Bante juga, bagi orang lain semua. Maksudnya bagi orang lain semua apa? Misalnya kalau di rumah masyarakat dana makanan. Nah, orang lain kan senang meskipun ada yang dana, tapi melihat, oh si Ali berdana makanan, waduh senang aku. Wah, ikut senang, ikut bahagia. Sebaliknya, ini sebaliknya. Kalau si Ali macam-macam, lempar makanan itu. Kalau orang lain, kamu kenapa begitu? Kalau orang lain jadi nggak senang. Loh, kan begitu cara melihatnya. Makanya asosiasi hubungannya satu sama lain itu harus kita perhatikan. Boleh ngeritik biku, tapi ada caranya. Loh, kalau anda pakai cara yang benar, gimana? Kan begitu. Ya, kalau memang perlu dikritik, ya memang harus dikritik, tapi caranya tentu supaya bisa teratasi, terselesaikan. Kalau memang itu masalah, harus diselesaikan. Dan tidak muncul masalah baru. Itu rumah tangga pada para biku mempunyai 5 tugas. Kewajiban, sekaligus menjadi perbuatan baik Bapak-Ibu sekalian sebagai rumah tangga kepada biku sangga. Jadi kalau dengan penuh pengendalian diri, pengertian, pemahaman yang benar, ada juga ketulusan, ada juga ya nilai pengabdian yang dilakukan, semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada hambatan-hambatan. Pasti. Jadi ingat,
Ada ketulusan, ada pengertian, ada nilai pengabdian, ada kebajikan, ada tugas tanggung jawab. Loh, kalau itu semua dipikir dengan matang, tentu tindakan perbuatan tidak akan sembarangan, tidak akan membawa masalah. Bagaimanapun juga, ini membutuhkan perhatian dari kita masing-masing semua. Jadi tidak hanya melangkah, sekedar melangkah, jalan, perbuatan asal lakukan saja, tidak. Tapi bagaimana kita memahami, harus dengan penuh ketulusan, pengertian, keyakinan, pemahaman, kemudian juga pengabdian itu tentu harus ada. Tanpa nilai pengabdian yang menyertai perbuatan kita, biasanya mandek di mana ya? Apa ini? Dia sudah dapat, masih minta lagi. Ngomongnya minta lagi. Lah padahal kan kalau diajak berbuat baik kan, nah misalnya kalau lagi bangun biara, disarankan berdana, disuruh berdana. Nah tentu benar. Sangat benar itu. Yang tidak boleh terjadi kalau sampai iya terjadi, si biku misalnya berbuat sesuatu seperti itu, lalu ngantongi sendiri jadi untungnya pribadi, itu yang keliru. Itu yang salah kaprah. Itu yang tidak boleh. Itu yang perlu dikritik, diprotes. Tapi kalau berbuat banyak mengabdi untuk kepentingan kebahagiaan banyak orang, ya tentu kita harus menilai, melihat dengan penuh pengertian juga. Oh benar, oh ya betul, mesti didukung, harus dibantu. Para rumah tangga membantu sekaligus kebajikan dan merupakan tugas kewajiban menyokong para biku demi kebahagiaan dan kesejahteraan banyak orang di mana-mana tempat yang jauh dan dekat. Kalau kita bisa memahami, mengerti secara benar apa yang saya maksudkan ini, kita tidak akan pernah istilahnya macam-macam pandangan buruk yang muncul di pikiran kita kalau kita mengerti dengan benar. Itu satu, Bapak-Ibu sekalian. Para umat rumah tangga mempunyai 5 tugas kepada biku sangga. Sebaliknya, para biku sangga mempunyai 6 malah tugasnya, bukan 5, 6. Seorang biku harus melaksanakan itu juga dengan penuh tanggung jawab, dengan baik, dengan penuh pengertian, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh, istilahnya pengabdian, ketulusan. Mesti tulus juga. Kalau nggak tulus, masih berpikir, apa dia nggak ngasih apa-apa ke saya kok masih ini mau dikasih itu tuh, nggak lah, nggak usah. Kalau masih berpikir begitu, nggak cocok dia jadi biku. Bukan biku namanya kalau seperti berpikirnya begitu. Lagi-lagi kasus. Ada kasus tolong lihat itu kasus. Kasus. Jangan samakan dengan biku lain. Jangan semua biku dilihat sama. Bante itu minta uang. Loh itu kasus. Kasus kasus. Tolong dipilah-pilah, dibedakan. Itu beda. Kasus itu harus dilaporkan. Kepada siapa? Ada pihak berwajib. Ada yang nangani, ada yang punya tugas untuk menyelesaikan itu. Bukan dilempar ke publik gitu. Satu, para biku punya tugas kepada rumah tangga, mencegah, melarang. Bagaimanapun caranya, diminta atau tidak, jangan berikan orang rumah tangga berbuat jahat. Itu tanggung jawab para biku untuk melarang, mencegah, menjaga jangan sampai ada umatnya yang berbuat jahat. Begitu dengar kabar ada yang mencuri, merampok atau nipu, korupsi, panggil. Kamu tidak bisa begini, jangan seperti itu, tidak baik. Ini uang wihara, dana wihara, ini kas wihara, bukan punya kamu. Jangan. Itu tugas kewajiban, bukan semata-mata seenaknya biku mau begitu. Itu tanggung jawab tugas. Kamu tidak boleh begini nih, tidak benar, tidak baik.
Biku punya tugas melihat umatnya, kalau tidak benar, tidak sesuai, atau tidak baik, harus mencegah, melarang. Memberitahu kepada umatnya untuk tidak berbuat demikian. Diminta atau tidak diminta, kalau memang tahu, melihat ada umat demikian, segera biku itu bertindak. Ambil sikap. Memberitahu, memberi petunjuk, memberi nasihat. Jangan seperti itu. Berpikirlah ulang-ulang, tidak pantas, tidak baik seperti itu. Bante, di rumah tidak ada yang dimakan, Bante, makanya saya mengambil, mencuri gini. Tidak bisa. Biku punya tugas seperti itu. Nah kalau malah suruh umatnya mencuri, atau mencuri untuk dirinya sebagai biku, kan salah kaprah. Kalau ada begitu tuh jadi kasus lagi. Pertama, mencegah, menjaga, jangan sampai umatnya berbuat jahat. Tugas biku pertama itu. Yang kedua, bagaimana para biku mempunyai tugas memberikan petunjuk, nasihat, bimbingan, arahan. Kamu sekalian harus berbuat baik. Harus berbuat baik. Ini para biku punya tugas itu. Menganjurkan, menyuruh, memberikan petunjuk, nasihat, supaya rumah tangga para umatnya berbuat baik. Tadi saya singgung, kalau ada yang bangun wihara, jangan bilang bantenya minta dana, bantenya nyuruh berdana, yang benar. Ini jadikan isu, bante minta dana, bante minta dana. Loh kan jadi apa itu? Yang benar, betul nggak dia minta dana untuk siapa itu? Sebetulnya itu menyuruh berdana. Kamu berdana nih, ada yang bangun wihara. Itu petunjuk. Nasihat supaya umatnya berdana, bukan bantenya yang minta. Tolong ini dimengerti dengan benar. Jadi isu sendiri kok bikin kata-kata yang loh benar enggak itu bantenya minta. Kalau dia minta berarti untuk dirinya sendiri kalau dia minta. Kalau itu minta berarti untuk dirinya sendiri. Tapi sesungguhnya tuh kalau disebut minta bantuan supaya berdana ke sana, bukan ke sini, ke sana dananya. Ini yang membuat orang menjadi terhambat. Baru mau berdana sudah jadi tunda, nggak jadi. Ada yang bilang itu untuk bantenya, bante yang minta tuh nggak usah kasih lah, nggak jadi berdana jadinya. Gara-gara ada yang ngomong begitu. Ini harus dimengerti dengan benar. Sesungguhnya apa itu? Kalau memang ada soal dana, jadi sesungguhnya apa? Kita harus jelas mengerti. Kalau betul dia minta, kemana dia bawanya yang dimaksud dia minta? Untuk dirinya sendiri pribadi, atau untuk keluarga sekalipun. Itu juga keliru. Tidak boleh juga. Kalau biku minta untuk keluarga, juga salah. Kalau terjadi, itu menjadi kasus. Kalau ada itu namanya kasus. Jangan semua biku dilihat begitu. Nah, ini penting Bapak sekalian. Bagaimana berbuat baik itu, memang saran, petunjuk, bimbingan para biku itu jelas dibutuhkan. Kalau tidak ada petunjuk, bimbingan, arahan, orang bingung, tidak ngerti apa, ya dengan sendirinya begitu. Nanti ada poin berikutnya untuk tugas biku. Kalau orang ragu dan sebagainya. Itu yang kedua. Menganjurkan, memberikan petunjuk, nasihat kepada umatnya supaya berbuat baik. Pertama, jangan berbuat jahat. Larang, jangan berbuat jahat. Kedua, menganjurkan berbuat baik. Yang ketiga, jangan nanti keliru lagi pikiran apa ucapannya, kata-katanya. Bante mencintai si dia. Bukan. Mencintai dengan pikiran bersih. Mencintai dengan pikiran bersih. Dengan cinta kasih. Dengan kasih sayang. Bukan dengan nafsu.
Biku mencintai semua, iya. Tapi mencintai dengan pikiran bersih, mencintai dengan kasih sayang, dengan cinta kasih, bukan dengan nafsu. Kalau ya, ada dengan nafsu, lagi-lagi itu kasus. Kasus namanya itu. Itu ada kesalahan, berarti itu menjadi kasus. Kalau ada terjadi itu namanya kasus. Tapi yang benar, biku sangat mencintai umatnya dengan pikiran bersih, dengan cinta kasih, dan kasih sayang. Betul. Jadi para biku harus mencintai umatnya, tapi dengan pikiran bersih. Bukan dengan embel-embel macam-macam. Maunya itu, maunya ini. Bukan. Jadi kalau masih ada maunya, mencintai tapi ada maunya, itu keliru. Itu berarti salah. Gak benar itu. Nah, itu yang ketiga. Kalau mencintai umatnya, para biku harus dengan pikiran bersih, dengan pikiran jernih, dengan pikiran benar. Penuh cinta kasih, kasih sayang, bukan dengan macam-macam keinginan, kemauan yang aneh-aneh. Yang keempat, para biku punya tugas tidak kalah penting. Memang ada 6 semuanya. Para biku memberikan penjelasan, uraian, ceramah seperti ini kepada para umatnya tentang hal-hal yang belum pernah diberikan. Ada dhamma tentang apa? Mengenai apa yang perlu dijelaskan kepada umat rumah tangga yang belum diketahui. Para rumah tangga yang belum mendengar dhamma, tugasnya para biku memberikan wejangan, bimbingan, uraian dhamma. Tugas para biku yang keempat adalah memberikan wejangan, penjelasan, uraian dhamma yang belum diketahui oleh umatnya. Tetapi kalau ada yang sudah diketahui ternyata belum jelas, belum dimengerti, masih ragu-ragu, diragukan. Itu menjadi tugas para biku yang ke-5. Yang ke-5, para biku punya tugas, jika umatnya ada yang belum mengerti tentang apa dan sebagainya, biku punya tugas untuk memperjelas sejelas mungkin bagaimana menjelaskan yang diragukan, yang masih belum jelas itu bisa dimengerti secara benar oleh umatnya. Para biku punya tugas itu. Saya sering katakan, jangan salah jalur, jangan salah alamat. Saya sering katakan itu. Mau minta bimbingan meditasi, malah pergi ke orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Mau bimbingan dhamma, malah pergi ke orang yang bisnis sana. Salah kaprah, nggak sesuai. Sebaliknya, datang ke para biku, cari bimbingan jodoh. Nah, keliru besar, sesungguhnya nggak tepat, nggak sesuai. Salah alamat. Para biku punya tugas itu kalau ada yang nggak jelas tentang kehidupan, segala sesuatu darinya mengenai dhamma, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, nggak usah takut menghadapi segala sesuatu bimbingan dari biku. Minta, Bante, saya masih bingung ini, saya nggak ngerti ini, tolong Bante jelaskan apa maksudnya. Para biku mempunyai tugas tanggung jawab bagaimana memberi petunjuk, bimbingan arahan. Ternyata ada hal-hal tentu yang tidak dimengerti, yang belum jelas, masih diragukan, masih bingung, membingungkan. Harus memberikan bimbingan petunjuk arahan supaya bisa hilang bingungnya. Bagaimanapun juga ini tugas, kewajiban. Perlu dilakukan supaya umatnya berbahagia, bisa mengklarifikasi sesuatu yang tidak jelas, yang tidak dimengerti, menjadi jelas. Para biku punya tugas untuk melakukan itu.
mengklarifikasi, memperjelas sejelas mungkin apa yang tidak jelas, apa yang dilakukan. Dan yang keenam, tugas para biku yang keenam, teksnya si bunyinya menunjukkan jalan menuju alam bahagia, alam surga. Itu teksnya berbunyi, kata-katanya seperti itu. Tapi maknanya apa? Secara menyeluruh dari tadi 1, 2, 3, 4, 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu tugas ya, sampai 5 itu bagaimana supaya para biku berbahagia, rumah tangganya bisa berbahagia, itu tugas para biku untuk mengkondisikan, melakukan tugas, memberikan bimbingan, mencegah umatnya berbuat jahat, melarang umatnya berbuat jahat, menghancurkan berbuat baik, nasihat untuk berbuat baik dengan pikiran jernih bersih, mencintai umatnya, kemudian juga bagaimana memberikan uraian damai yang belum diketahui, memberikan penjelasan sejelas mungkin kalau ada yang belum jelas. Tentu nanti termasuk bagaimana itu berbahagia. Supaya bahagia harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan kalau ingin bahagia? Ya tentu semuanya kan, jangan berbuat jahat, silakan berbuat baik. Dengan pikiran juga dikendalikan, dijaga dengan baik, supaya bersih terus. Memperjelas sesuatu yang tidak diketahui dan memperjelas sejelas mungkin yang belum dimengerti, yang masih diragukan. Misalnya, aduh, kalau lihat kasus itu, yang itu di situ tuh, aduh, menderita hidupnya di rumah tangga itu Bante. Saya jadi sedih melihatnya. Bagaimana supaya tidak seperti itu? Terkesan ada pertanyaan muncul, jadi dapat bimbingan, arahan, penjelasan. Oh, itu mungkin begini, mungkin begini. Kamu jangan seperti itu. Nanti lebih menderita lagi. Harus baik, bagaimana? Jadi supaya berbahagia, petunjuk yang harus diberikan itu apa? Ya tentu jangan berbuat jahat tadi. Silakan berbuat baik sebanyak mungkin. Jadi berbahagia. Ya. Nah, bagaimana supaya ini terlaksana dengan baik tugas-tugas ini? Tidak lain dan tidak bukan hal yang penting untuk dimiliki adalah lagi-lagi pengendalian diri. Ketulusan. Pengabdian itu harus dimiliki. 3 ini sangat penting untuk dimiliki setiap orang. Ya. Pengendalian diri, ya. Pengabdian, dan juga ya ketulusan. Sebab kalau bisa mengendalikan diri tanpa ketulusan, sulit. Mau mengabdi, tidak ada ketulusan, sulit. Baru bisa mengabdi dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kalau memiliki ketulusan. Dan ada juga pengabdiannya. Ada ketulusannya. Bisa, ya, istilahnya, ya, berbuat sesuatu dengan penuh pengendalian diri. Kendalikan diri, penuh pengertian, mengabdi, tulus, baru bisa. Jadi kalau orang-orang yang masih tersentak, masih istilahnya apa ya? Jadi masih bingung, masih berpikir macam-macam, kritik ini, kritik itu belum memiliki ketulusan, belum memiliki pengendalian diri, belum ada ya jiwa pengabdiannya. Kalau sudah punya cara pengabdian dirinya dengan tulus, dengan pengertian, ya. Ada pengendalian dirinya, ya pasti dia sukses untuk mengabdi. Saya juga sering katakan, kalau orang bergaji sekalipun bekerja di kantor, sama Bapak sekalian. Kalau orang tersebut tidak punya ketulusan, tidak punya pengendalian diri, tidak punya ya istilahnya pengabdian gitu, meskipun dia bergaji tetap dia akan bermasalah. Justru orang-orang sukses kerja itu ada pengertian, pengendalian diri, ada ketulusan.
pengabdian, maka dia bekerja. Gajinya pun ditambah karena orangnya sangat tulus bekerja. Tapi sebaliknya, merengek-rengek gaji terus, itu namanya nggak tulus. Makanya dipecat. Loh, kamu kok begini nih? Kerja aja belum pun udah nuntut gaji. Jadi jangan dipikir ketulusan itu hanya dibutuhkan kalau itu gratis, kalau itu berbuat baik. Kalau bergaji berharga dalam arti ada nilai bayarnya, tidak perlu ketulusan. Tidak, justru semua orang yang bekerja dalam segala hal harus memiliki ketulusan, pengendalian diri, dan jiwa pengabdian juga. Baru bisa bekerja dengan baik, sukses. Sebagai biku lebih-lebih. Lah kalau nggak punya ketulusan, kalau nggak punya pengendalian diri, akan sulit. Misalnya, harus meditasi saja terus. Tapi umatnya dilupakan. Siapa yang kasih makan nanti kalau begitu? Lah tetap ada hubungan. Asosiasi dengan orang lain itu tidak bisa pisah. Tidak bisa, lain tidak bisa, istilahnya terisolir gitu, tidak bisa. Tetap ada hubungan. Ya. Nah, maka kalau yang tinggal di hutan, sekalipun di hutan, di Thailand seperti di Myanmar sana, Sri Lanka, mereka keluar hutan, masuk kota kecil, masuk desa, pindah patah. Siapa yang kasih makan? Ya tentu umat. Semua ada hubungan. Tidak bisa yang namanya itu sendiri tanpa orang lain itu tidak mungkin. Maka dibutuhkan penjelasan seperti ini. Bagaimana pengendalian diri itu kita terapkan. Ketulusan itu bagaimana? Sesungguhnya yang ada perlu kita miliki. Sehingga kita betul-betul bisa berperan dalam sikap dan tingkah laku kepada orang lain. Kalau ada ketulusan. Tanpa ketulusan, biasanya merengek. Egonya lebih nonjol. Aku pun belum kamu kasih apa-apa. Gimana aku mau membantu kamu? Kalau orang egois, tidak punya ketulusan, memang akan repot. Sulit untuk berasosiasi dengan siapapun. Tapi kalau yang mudah bergaul, mudah berasosiasi dengan orang lain, itu biasanya karena disertai dengan ketulusan orang yang bersangkutan. Dalam segala hal. Dalam segala hubungan. Tidak hanya berbuat baik, tapi apapun. Saya kira dalam rumah tangga begitu juga. Suami dan istri punya ketulusan. Kalau enggak kan enggak betah, enggak tahan, enggak mungkin berlangsung lama. Tapi karena ada ketulusan lah yang membuat pertahanan rumah tangga itu menjadi kuat lama. Ditegur, dicaci maki sedikit atau banyak, ya udah tulus saja. Nah, tulus. Ada ketulusan. Kalau tidak ada kan enggak mungkin. Ya. Siapapun, semuanya kita, bagaimana caranya supaya bisa memiliki ketulusan. Pengorbanan tentu nanti akan mengikuti kalau kita sudah punya ketulusan dan ya pengendalian diri itu. Ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, hal ini yang sangat penting untuk kita semua, yang membuat agama Buddha maju sekarang juga. Hubungan dua komunitas ini memang berjalan dengan baik. Tetapi memang bisa saja muncul berbagai bentuk tantangan, kecil atau besar. Tantangan pasti ada. Kita merasakan sekarang. Sampai di mana kita sudah melangkah ke depan ini perkembangan agama Buddha. Itu tentu karena hubungan dua komunitas ini baik. Di tengah-tengah baik hubungannya, muncul sesaja ada muncul yang namanya tantangan-tantangan, gangguan. Demikian memang adanya. Jika kita mengerti dengan baik, kita juga akan berpikir, oh ya ini tantangan, kita harus hati-hati. Menghadapi tantangan harus hati-hati. Tidak boleh sembarang bersikap juga. Nah,
sekaligus Bapak-Bapak sekalian, bagaimana kita menghindari, menjauhi, jangan sampai hal-hal yang tidak baik, tidak tentu, tidak benar, tidak boleh terjadi itu malah terjadi sembarangan, seenaknya, asal terjadi saja. Bagaimana kita mencegah itu, menghindari itu, perlu kita juga pikirkan semua, sama-sama. Coba saja kalau ada masalah biku dengan rumah tangga, berkelahi, pantas nggak coba? Berantem. Loh, kan tidak pantas. Jangan kita biarkan itu. Bagaimana kita bersikap supaya itu tidak terjadi, kendalikan diri. Hindari penyimpangan-penyimpangan yang jangan sampai terjadi itu malah terjadi. Jadi memang kasus-kasus itu yang membuat kita mesti berpikir bagaimana kita bersikap kalau ada kasus ini, ada kejadian ini. Gimana kita harus berbuat, bersikap, bertindak dan sebagainya. Hindari, harus cegah itu. Maka saya sebut dalam poin ketiga di situ, penyimpangan yang tidak perlu terjadi, jangan sampai terjadi. Bagaimana kita punya tugas, kewajiban antar dua komunitas ini perlu diperhatikan dengan baik. Sebagai biku, bagaimana supaya tidak terjadi penyimpangan dalam sikap tingkah lakunya sendiri. Sebagai rumah tangga juga demikian. Bagaimana supaya tidak timbul penyimpangan dalam sikap tingkah laku kita kepada orang lain di masyarakat. Di antara dua komunitas ini terutama. Kalau kita tidak mengerti, tentu kita akan menjadi pelaku berbuat menyimpang. Tapi kita harus belajar mengerti, jangan sampai kita menjadi pelaku penyimpangan. Supaya jangan terjadi penyimpangan, ada masalah apa? Mari kita selesaikan dengan baik. Caranya bagaimana? Siapa yang berwajib untuk mengatasi selesaikan masalah ini? Siapa yang bisa dimintai tolong? Kita mesti mengerti. Jangan salah arah, jangan sampai salah alamat. Ya, saya kira ini penting sekali untuk kita semua. Makanya saya kadang-kadang mikir, apa yang mesti sampaikan, ceramah lagi, damacaka lagi, apa? Oh, ternyata muncul ada saja yang bisa perlu disampaikan. Lagi-lagi saya sering katakan, berulang kali hal yang sama disampaikan, tapi kaitannya bisa berbeda-beda. Banyak yang bisa kita jadikan sorotan, pembahasan, penguraian tentang hidup dan kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bisa menjadi orang yang mengendalikan diri, bisa bantu orang lain, kenapa tidak? Itu sangat bagus, sangat penting. Kalau kita kendalikan diri kita sendiri, membawa berkah, ya. Tapi hubungan dengan orang lain terkendali lebih baik, tentu akan membawa manfaat lebih besar, lebih luas. Ya, nah maka kalau kita bisa kendalikan diri, kita pasti akan bisa bantu orang lain. Seperti ayat pada 159 itu saya kutip itu. Kalau kita bisa menjadi orang terkendali, mestinya kita akan bisa bantu, bimbing orang lain. Kendalikan diri bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat juga untuk bantu orang lain. Tapi kalau kita malah bertindak, bersikap, soroti, kamu salah, kamu apa salah. Lupa diri. Jangan sampai seperti itu yang terjadi. Nanti seperti semua di sebelah orang kelihatan, gajah depan mata, nggak tampak. Jangan sampai seperti itu. Melihat kesalahan orang lain tapi nggak ngerti salahnya sendiri. Jangan sampai seperti itu. Ya, saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Saya sangat berharap kita semua memahami bagaimana itu dari kehidupan kita sehari-hari. Ada masalah apa? Mari kita telusuri dan bagaimana menyelesaikan, mengatasinya. Jangan sampai berniat berpikir menyelesaikan masalah, tapi malah muncul masalah baru dan masalah yang ada bukannya teratasi, terselesaikan, tapi terus ada. Bertambah masalahnya jadinya. Tidak demikian. Tapi sebaliknya bagaimana? Kalau memang ada masalah, mari kita cari jalan keluarnya, solusinya bagaimana, menyelesaikannya bagaimana, siapa yang bisa kita cari untuk membantu menyelesaikan dan sebagainya, kita harus pikirkan. Selesaikan dan tidak muncul masalah baru. Kuncinya tidak lain adalah
ketulusan bisa kita miliki akan membuat kita bisa mengabdi di masyarakat untuk kebahagiaan banyak orang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya damai, sejahtera, dan bahagia. Sekali lagi menyambut tahun baru. Selamat tahun baru 2016. Sampai tata bahwa kita semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.